Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giovanni Maimona. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tesis saya yang berjudul Rancangan Balance Scorecard sebagai alat ukur kinerja perusahaan pada PT XYZ. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Amin Wibowo yang telah membantu dan juga membimbing saya dalam menyelesaikan tesis ini. Mari kita masuk kepada bab 1, yaitu latar belakang. PT XYZ adalah perusahaan swasta nasional penyedia jasa yang berfokus di bidang konstruksi. Selama ini, PT XYZ melakukan pengukuran kinerja dengan metode pengukuran tradisional yang hanya menggunakan profitabilitas. Berikut adalah tabel profitabilitas PT XYZ dari tahun 2015 hingga 2020. Pada tabel berikut ini terlihat bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan yang tidak stabil, yaitu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan terjadi di tahun 2017 dan juga 2019. Penurunan keuntungan ini disebabkan oleh sedikitnya proyek yang perusahaan dapatkan. Berikut adalah grafik atau data proyek selama 6 tahun terakhir. Kedua data ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja perusahaan yang hanya menggunakan perspektif keuangan hanya dapat digunakan untuk mencapai target jangka pendek saja. Selain itu, berkurangnya proyek yang mengakibatkan penurunan profitabilitas tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh perspektif keuangan, namun juga dapat dipengaruhi oleh perspektif pelanggan. PT XYZ tidak dapat memenuhi target keuangan dengan konsisten. Walaupun perusahaan telah berfokus pada kinerja keuangannya, namun hasilnya kinerja keuangan perusahaan kembali menurun di tahun selanjutnya. Dalam Balance Scorecard, perusahaan memiliki 4 poin penting untuk mengukur setiap perspektif keuangan dan non-keuangan, yaitu objektif, pengukuran, target, dan inisiatif. PT XYZ sendiri belum memenuhi semua poin tersebut pada setiap perspektifnya. Dari yang kita lihat dari tabel berikut, PT XYZ hanya memenuhi keempat poin untuk perspektif keuangan saja. Tapi untuk perspektif lainnya, PT XYZ tidak memenuhi semua poin tersebut. Seperti pada perspektif pelanggan, perusahaan tidak memiliki pengukuran dan target. Lalu, pada perspektif proses bisnis internal, perusahaan hanya memiliki inisiatif, dan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perusahaan juga tidak memiliki pengukuran dan target. Maka adanya ketidakseimbangan di antara perspektif yang satu dengan yang lain. Peneliti berpendapat bahwa perusahaan perlu menerapkan sistem manajemen dan pengukuran yang baik untuk mencapai keseimbangan dari keempat perspektif. Oleh karena itu, peneliti mengajukan Balance Scorecard sebagai solusi. Rancangan ini nantinya dapat diterapkan untuk melihat sampai mana kinerja dan kemampuan perusahaan dari setiap perspektif. Lalu, berikut adalah pertanyaan penelitian dalam tesis ini. Masuk kepada bab 2 atau landasan teori. Landasan teori yang peneliti pakai yang pertama adalah ada visi dan misi, strategi, Balance Scorecard, di mana Balance Scorecard adalah kerangka kerja yang berisi serangkaian ukuran keuangan dan non-keuangan. Balance Scorecard melengkapi ukuran keuangan yang menjelaskan hasil dari tindakan yang telah diambil dengan 3 ukuran tambahan, yaitu kepuasan pelanggan, proses bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran. Setiap perspektif ini memiliki ukuran masing-masing. Dengan demikian, Balance Scorecard memberikan analisis kinerja perusahaan yang lebih lengkap, kompleks, dan memiliki konsistensi yang dicapai antara tujuan strategis dan indikator. Lalu, peneliti juga menggunakan teori strategi map dan juga strategic inisiatif yang keduanya melengkapi Balance Scorecard. Berikut adalah kerangka penelitian pada penelitian ini. Lalu masuk kepada bab ketiga, yaitu metode penelitian. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif yang diperoleh dan digambarkan secara deskriptif.
Lalu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara menggunakan metode semi terstruktur yang dilakukan di mana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan dan mengacu kepada pertanyaan terbuka. Berikut adalah kelima data informan dalam penelitian ini. Lalu metode yang kedua adalah dokumentasi. Selain itu, diikuti dengan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara. Lalu, metode analisis data yang digunakan adalah yang pertama reduksi data, penyajian data, lalu diikuti dengan interpretasi data, dan yang terakhir dengan triangulasi. Berikut ini adalah profil singkat perusahaan. PT XYZ didirikan pada tahun 2003. Perusahaan ini berlokasi di Bekasi, Jawa Barat. PT XYZ berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur. Layanan yang ditawarkan oleh PT XYZ diantara lain ada Horizontal Directional Drilling atau HDD, Piping Auger Boring, dan juga Pipeline. Selanjutnya masuk kepada bab 4 atau pembahasan. Pernyataan visi PT XYZ telah mendefinisikan domain atau area bisnis perusahaan, menggambarkan apa yang perusahaan ingin capai di masa depan, dan memberikan inspirasi serta motivasi untuk semua anggota perusahaan. Lalu, pernyataan misi telah diawali dengan pernyataan tentang apa yang dilakukan perusahaan saat ini untuk mencapai tujuannya. Strategi perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah akuisisi pelanggan atau mendapatkan pelanggan baru, dan yang kedua adalah ekspansi bisnis atau yang dilakukan perusahaan adalah memperlebar area unit bisnis HDD dengan memasuki industri baru yaitu listrik. Setelah ini kita akan masuk pada rancangan balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 1 dan 2. Tabel pertama adalah keuntungan perusahaan selama 6 tahun, dan tabel kedua adalah tabel pengeluaran perusahaan setiap proyek selama 2 tahun. Informan 2 mengatakan bahwa persentase pengeluaran yang dikeluarkan untuk setiap proyek adalah sebesar 30%. Lalu, seperti yang digambarkan di tabel, pada tahun 2020, perusahaan berhasil mengurangi pengeluaran pada proyek 4 sebesar 10%. Maka objektif perusahaan yang pertama adalah meningkatkan keuntungan. Peningkatan keuntungan ini dilakukan karena perusahaan ingin mendapatkan growth atau pertumbuhan setiap tahunnya. Lalu objektif yang kedua adalah mengurangi pengeluaran. Berkurangnya pengeluaran dapat meningkatkan angka keuntungan karena biaya operasional yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Hal ini mungkin untuk dilakukan dengan melihat hasil observasi pada data pengeluaran proyek tahun 2020 dan sebelumnya perusahaan telah dapat berhasil mengurangi pengeluaran pada proyek 4. Pengukurannya adalah yang pertama laba bersih. Laba bersih digunakan untuk mengukur jumlah laba yang tersisa dalam bisnis setelah semua biaya dibayarkan. Lalu, pengukuran yang kedua adalah persentase pengurangan biaya operasional, yaitu melihat pengurangan biaya operasional dalam menjalankan bisnis. Persentase ini adalah selisih pengurangan persentase biaya untuk kegiatan operasional saat ini, sehingga dapat diketahui komposisi atas biaya tersebut dengan persentase sebelumnya. Lalu, target yang pertama adalah menambah keuntungan sebesar 5% per tahun. Angka 5% ini adalah angka yang relevan untuk menciptakan pertumbuhan dengan melihat seberapa besar kenaikan dan penurunan keuntungan yang sebelumnya dialami perusahaan. Target yang kedua adalah mengurangi total pengeluaran sebesar 3% per tahun. Karena pada tahun sebelumnya perusahaan berhasil menurunkan biaya operasional dari satu proyek dan mengurangi pengeluaran secara keseluruhan. Inisiatif yang dilakukan adalah memberikan penawaran untuk memperbanyak proyek yang didapatkan dan mempercepat waktu proyek. Selanjutnya adalah perspektif pelanggan. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 1 dan 3. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pelanggan baru yang perusahaan dapatkan menurun setiap tahunnya.
Objektif perusahaan yang pertama adalah memperbanyak pelanggan. Hal ini karena perusahaan ingin mendapatkan pelanggan baru yang lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga sejalan dengan strategi perusahaan, yaitu akuisisi pelanggan. Informan 3 mengatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah hal yang penting bagi perusahaan. Maka dengan adanya loyalitas, pelanggan baru maupun pelanggan lama akan tetap kembali menggunakan layanan perusahaan. Untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, maka objektif perusahaan yang kedua adalah menaikkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini juga didukung oleh tidak adanya keluhan yang diberikan pelanggan. Perusahaan hingga saat ini tidak mendapatkan keluhan yang besar, namun perusahaan masih mendapatkan banyaknya keluhan yang bersifat kecil. Oleh karena itu, objektif yang ketiga adalah mengurangi komplain atau keluhan. Pengukuran yang pertama dilakukan dengan membandingkan jumlah pelanggan baru saat ini dan jumlah pelanggan baru di tahun sebelumnya. Pengukuran kedua diukur dengan melakukan survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan ini mempunyai indikator penilaian. Indikator-indikator tersebut adalah perencanaan, ketepatan waktu, dan kualitas layanan. Pengukuran ketiga dengan melihat jumlah komplain yang diterima pada saat proyek berlangsung. Lalu, target yang pertama adalah mendapatkan setidaknya 2 pelanggan baru setiap tahun. Setelah itu, perusahaan menargetkan minimal 85% untuk nilai kepuasan pelanggan dari skala 1 sampai 100%. Dan yang terakhir adalah target bahwa tidak ada keluhan yang terulang. Lalu, inisiatif yang dilakukan perusahaan di antara lain memperbanyak koneksi, rajin mengikuti tender, menyelesaikan proyek dengan tepat waktu, memberikan pelayanan yang terbaik, serta menangani keluhan dengan baik. Yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal. Berikut adalah skema pekerjaan HDD di mana aktivitas atau proses bisnis ini sama, namun dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Objektif perusahaan pada perspektif ini adalah memanfaatkan sumber daya HDD dengan maksimal yang akan mendukung strategi perusahaan, yaitu strategi ekspansi bisnis pada unit bisnis HDD. Pengukuran dilakukan dengan melihat layanan yang bertambah dari periode atau tahun sebelumnya. Lalu, perusahaan menargetkan untuk menambah setidaknya satu atau lebih dari satu layanan dari unit bisnis HDD. Dan inisiatif yang dilakukan adalah berbagi kompetensi inti dengan melakukan kegiatan bisnis yang sama. Perspektif yang terakhir adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Objektif perusahaan untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang pertama adalah meningkatkan keterampilan atau skills karyawan. Perusahaan menginginkan pekerjanya memiliki keterampilan yang tinggi di masing-masing bidangnya, karena perusahaan ini bergerak di bidang jasa. Lalu, objektif yang kedua adalah mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3. K3 adalah hal yang wajib untuk diperhatikan dalam dunia konstruksi. Lalu, pengukuran yang tepat untuk mengukur skills atau keterampilan karyawan, yaitu dengan penilaian hasil kerja karyawan dengan skala nilai 1 sampai 10, di mana 1 sebagai nilai terburuk dan 10 sebagai nilai terbaik atau tertinggi. Pengukuran ini menggunakan indikator-indikator yang sudah dimiliki oleh perusahaan sebagai KPI. Pengukuran kedua adalah pengukuran kesesuaian aktivitas kerja dengan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan penerapan K3 di tempat kerja. Lalu, target perusahaan yang pertama adalah mendapat rata-rata nilai hasil kerja karyawan minimal sebesar 7. Inisiatif yang dilakukan di antara lain adalah memberikan pelatihan, melakukan sharing knowledge, memberikan pendidikan dan pelatihan K3, serta membuat peraturan untuk menggunakan alat pelindung diri. Berikut adalah strategi map serta kartu skor untuk PT XYZ. Strategi map dimulai dari bawah, yaitu dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang mengarah ke atas, menuju dan berakhir di perspektif keuangan. Strategi map ini dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara tujuan strategis. Berikut adalah strategic inisiatif dari masing-masing perspektif.
Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.